Sampah pasti tak asing untuk kita semua. Setiap hari pasti kita bersangkutan dengan sampah tersebut. Entah itu membuang sampah, atau kalian melihatnya di jalan, sungai, laut. Atau jangan-jangan kalian yang membuang sampah ke tempat tersebut. Bohong, bercanda. Aku yakin kalian tidak seperti itu. Tapi jika kalian melihatnya, tegur ya, karena membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Oke, lanjut. Sampah itu sendiri di Indonesia bisa dibilang darurat. Bahkan negara Indonesia sendiri nomor 2 terbanyak di dunia yang memproduksi sampah. Bisa dibayangkan? Jadi untuk saat ini tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi sebisa mungkin nih kita kurangi sampah yang kita hasilkan. Mari kita kenali sampah, jenis sampah. Di video ini saya akan menyinggung 2 jenis, yaitu organik dan non-organik, darurat sampah di Indonesia, dan yang terakhir dan yang terpenting yaitu cara pengolahan sampah. Yuk kita pelajari. Baik, yang pertama pengertian sampah. Pengertian sampah. Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Lanjut ke sampah organik dan anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sampah organik dihasilkan oleh organisme hidup dan memiliki kandungan karbon dan ikatan hidrogen. Contohnya seperti kulit buah, daun, dan lain-lain. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang sangat sulit untuk terurai. Sampah anorganik merupakan produk dari organisme tidak hidup dan merupakan hasil dari campur tangan manusia. Contohnya plastik, kardus, dan lain-lain. Lanjut ke darurat sampah Indonesia. Menurut indonesiabaik.id, Indonesia darurat sampah plastik. Penelitian dari US Davis dan Universitas Hasanuddin di Pasar Putere, Makassar menunjukkan 23 sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Lanjut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, anorganik ya. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan terbesar 16.339.472 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Contohnya di Kabupaten Bandung, Bali, dilakukan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Di Surabaya sendiri diluncurkan Surabaya Bus. Tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik. Dan yang terakhir, cara pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Jika sampah tidak diolah, maka akan menimbulkan hal yang fatal seperti sampah akan semakin banyak. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pengelola sampah yang mengakibatkan banyak sampah yang tidak ditangani dengan baik, pencemaran lingkungan, dan bisa menimbulkan banjir dan lain-lain. Dan jika sudah diolah nih, tapi pengolahannya kurang baik, akan mengakibatkan rembesan air atau cairan limbah masuk ke tanah, menyebabkan terjadinya pencemaran. Asap mengganggu pernapasan, asap pembakaran sampah ya yang tidak diolah dengan baik, dan pemanasan global dan lain-lain. Lanjut.
Oke, yang terakhir pengolahan sampah. Ada cara lama dan cara baru nih. Cara lama yaitu sampah yang dikumpul lalu diangkut dan dibuang. Hal itu akan membuat sampah menumpuk di TPA. Maka dari itu, sekarang kita harus mengubah cara seperti itu dengan mengolah sampah yang kita punya. Apakah masih bisa dipakai ulang atau tidak? Lalu, baru nih, yang menghasilkan sampah bukan langsung dikumpul, tapi kita olah dulu lagi. Apakah di reuse, reduce, atau recycle. Lalu setelah residu baru nih diangkut, lalu ke TPA, dan hal itu membuat sampah yang kita hasilkan akan sedikit. Yuk, mari kita terapkan cara yang baru. Dengan cara apa? Pertama, pencegahan, lalu pengolahan sampah. Bagaimana? Aku ada sedikit contoh nih tentang pencegahan dan pengolahan sampah. Ini dia.
tadi adalah beberapa contoh mengenai pencegahan dan pengolahan sampah. Keduanya sangat penting. Kenapa? Karena hal itu akan membuat sampah yang kita hasilkan nanti akan sedikit. Untuk pencegahan sendiri, tadi ada 3, sebenarnya masih banyak lagi tentang pencegahan sampah. Nah, selanjutnya itu pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang video tadi saya menyinggung 2, yaitu organik dan anorganik. Untuk organik sendiri, saya membuat kompos yang dimana caranya adalah yang pertama, menyiapkan wadah yang akan kita buat kompos. Yang kedua adalah masukkan bahan organik dan tanah lalu campur, lalu diamkan selama 2-3 bulan. Nah, setelah itu baru deh kompos yang kita buat jadi, dan kita bisa aplikasikan ke tanaman yang akan kita tanam. Untuk organik sendiri, sebenarnya selain kompos juga bisa untuk membuat kerajinan. Contohnya ini. Untuk organik sendiri biasanya cara pertama itu bersihkan, yang kedua adalah keringkan si organik tersebut. Nah, setelah kering baru kita buat kerajinan dari bahan tersebut. Nah, selanjutnya anorganik. Untuk anorganik sendiri, saya akan menyinggung 3 benda yang sering kita lihat. Yang pertama adalah kardus, yang kedua adalah plastik kemasan kemasan kopi, minuman serbuk, snack, dan lain-lain. Yang ketiga adalah botol plastik. Bisalah gelas plastik juga termasuk ke botol plastik. Nah, yang pertama adalah kardus. Kardus bisa dipakai ulang. Contohnya tadi saya memakai kembali kardus tersebut untuk tempat spidol warna saya. Sebenarnya kalau misalnya ingin dipercantik lagi, bisa nih di luarnya itu pakai kertas kado atau apapun itu. Dan selanjutnya untuk kardus sendiri bisa dibuat kerajinan. Nih, saya ada contohnya ya. Sebenarnya itu tuh kelas SMA, kelas 3 atau 2 ya. Pokoknya SMA saya membuat benda tersebut dan sekarang masih ada. Ya, sudah 2 tahun lebih ya. Contohnya seperti ini, dan masih banyak lagi untuk kardus ya. Lanjut aja. Yang kedua adalah plastik kemasan. Nah, seperti di video tadi, plastik kemasan seperti ini. Nah, ini satu motif ya. Bungkus kopi X. Untuk kemasan plastik sendiri kalau dipakai kembali kayaknya jarang ya langsung ke kerajinan, benar tidak? Nah, dan untuk kemasan plastik sendiri karena banyak banget motif dari merek A sampai Z dan lain-lain, dan sementara yang kita pakai contohnya ini hanya 1 motif, mungkin ada kerajinan lain yang 2 motif, 3 motif, dan beberapa motif, tapi tidak semua yang banyak itu kita langsung satukan. Pasti ketika kita buat kerajinan itu juga ada nih sisa atau kemasan plastik yang tidak dipakai, bisa nih kita olah lagi. Seperti apa? Lanjut ke botol plastik. Nah, untuk botol plastik bisa dipakai ulang dan kerajinan. Untuk kerajinan sendiri biasanya nih aku pakai menjadi pot tanaman dengan cara pertama adalah potong botol plastiknya, bisa seperti ini atau seperti ini. Untuk ini biasanya tanaman hias, untuk ini biasanya bibit tanaman, dan selain botol plastik juga tadi ya gelas plastik juga biasanya pakai untuk bibit tanaman. Nah, setelah itu lubangi bagian bawahnya supaya air tidak mengendap, nanti kayak banjir. Nah, udah deh, sesimpel itu kan. Nah, setelah itu kita tanami deh dengan kompos yang kita buat. Nah, selain
pot juga masih banyak lagi untuk botol plastik kerajinan. Nah, selanjutnya ada nih cara, yaitu eco brick. Apa itu? Seperti ini. Nah, caranya adalah si yang tadi nih, bungkus kemasan plastik yang tidak terpakai atau yang sisa, kita gunting kecil-kecil, kita masukkan ke dalam botol dan padatkan sepadat mungkin. Nah, ketika udah padat, udah deh, simpel banget kan? Iya dong. Nah, setelah itu ketika banyak, kita bisa susun menjadi kursi ataupun yang lain. Nah, itulah pengolahan sampah yang bisa saya singgung. Sebenarnya masih banyak lagi untuk pengolahan sampah. Sangat penting untuk kita cegah sampah dan olah sampah yang kita hasilkan. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Nah, untuk kardus, contoh